Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Muhammad Faisal, dosen tetap Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Universitas Muslim Maros, Kabupaten Maros. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT TPT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Sistem Informasi Kehutanan. Saya mengajar mata kuliah Sistem Informasi Kehutanan pada semester genap tahun ajaran 2024-2025 dengan bobot 3 SKS. Dan mata kuliah Sistem Informasi Kehutanan ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode khusus 4 KHT. Mahasiswa juga belajar bagaimana mengumpulkan data spasial di lapangan dan pengolahannya, sehingga dapat dibuat peta sesuai kebutuhan pembelajaran. Dalam proses pembuatan peta, maka materi yang akan dibahas yaitu kartografi. Setelah pengumpulan data lapangan, maka mata kuliah ini akan membahas tentang citra satelit, penginderaan jauh, interpretasi citra, dan pembuatan peta tematik. Perkuliahan Sistem Informasi Kehutanan diselenggarakan dengan pendekatan berbasis hasil atau Outcome Based Education atau dengan kata lain biasa disebut OB, yaitu desain mata kuliah fokus pada kompetensi lulusan yang dibutuhkan dunia kerja, terkhusus pada peningkatan soft skill, technical skill, dan karakter. Untuk pemberian bahan materi dan tugas mahasiswa dapat mengakses melalui platform resmi Universitas Muslim Maros dengan alamat website https://ces.umma.ac.id/. Adapun metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif partisipatif dan berbasis pada pengalaman nyata. Di antaranya ceramah interaktif dan pembelajaran penemuan. Kedua pembelajaran ini akan mendorong mahasiswa untuk menemukan konsep, prinsip, dan informasi secara mandiri melalui eksplorasi pemecahan masalah dan penggunaan teknologi spasial. Untuk capaian pembelajaran meliputi CPL2 di mana mahasiswa mempunyai kemampuan belajar sepanjang hayat berupa keterampilan berpikir dan kritis, berkomunikasi efektif, bekerja dalam tim interdisiplin, beradaptasi dan berkontribusi pada masyarakat, serta mengoperasikan teknologi informasi di bidang kehutanan. Untuk CPL3, mahasiswa mampu menunjukkan konsep dasar ilmu kehutanan, ekologi, dan konservasi khususnya di wilayah Walase. CPL6, mahasiswa mampu mengaplikasikan teknik inventarisasi dan pemetaan sumber daya hutan serta menyusun perencanaan pemanfaatan hutan. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1 mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang kehutanan. CPMK 2 memahami teknologi komputer dan sistem informasi dasar terkait analisis spasial sederhana dalam bidang kehutanan. CPMK 3 mampu mengaplikasikan teknologi sistem informasi spasial kehutanan. CPMK 4 mampu berkarya teknik inventarisasi dan pemetaan sumber daya hutan serta perencanaan pemanfaatan hutan. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah Sistem Informasi Kehutanan ini meliputi 1 RPS yang dapat diunduh melalui platform Kampus e-Service resmi Universitas Muslim Maros atau https://ces.umma.ac.id/. Yang kedua, materi PowerPoint meliputi pokok pembahasan, pengenalan perangkat keras utama, perangkat lunak dasar, dan perangkat lunak pendukung. Selanjutnya, dasar-dasar kartografi dan peta, perangkat lunak sistem informasi kehutanan, konsep penginderaan jauh, penggunaan dan manfaat pemetaan digital, pengenalan alat ukur sederhana, praktek pemetaan dengan menggunakan alat GPS, serta pembelajaran peraturan dan pedoman teknis kehutanan atau pedoman tutupan lahan PPIK KLHK. Untuk penilaian dalam mata kuliah sistem informasi ini mencakup 5 komponen utama, yaitu
ujian tengah semester dengan bobot 15%, ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 15%, tugas kelompok dengan bobot sebesar 20%, presentasi proyek sebesar 40%, serta kehadiran dan keaktifan dalam kelas baik secara verbal maupun dalam diskusi sebesar 10%. Jadi total keseluruhan 100%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator kemampuan dalam proses pembelajaran maupun hasil belajar mahasiswa dengan pertimbangan melalui pernyataan spesifik dan terukur dengan mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan menganalisis terhadap studi kasus. Baik atau tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah Sistem Informasi Kehutanan. Selamat pagi. Ya, pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul di perkuliahan ini. Kita akan masuk dalam pertemuan kelima terkait dengan peranan penginderaan jauh dan sistem informasi geografis dan bidang kehutanan. Nah, sebelum saya memasuki pertemuan ini, ada baiknya saya akan mengabsen dulu sebelum kita memulai, ya. Jadi saya absen, silakan didengarkan namanya supaya tidak ada yang lupa ataupun tidak hadir ketika disebut namanya. Ini Ardiansyah. Hadir Pak. Sarina. Hadir Pak. Dera Safira. Hadir Pak. Gerda. Hadir Pak. Ya, oke. Sekali lagi ya, sekiranya ini cukup. Dalam pertemuan kelima ini, kalian bisa mendapatkan nilai maksimal ya. Yang pertama itu, mahasiswa mampu memahami teori penginderaan jauh. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami hubungan penginderaan jauh dengan peta serta peranannya dalam bidang kehutanan. Mata kuliah ini 100 menit, satu pertemuan. Dari total 5% dari total bobot penilaian seluruh data PK. Yang kira-kira mau bantu saya untuk menggambarkan di slide apa kira-kira? Oke, Askar, silakan Askar. Itu merupakan gambar satelit yang melakukan perekaman atau pemotretan pada permukaan bumi. Bagus, tepat sekali. Jadi kalau kita bisa melihat di sini ada dua gambar, satu antara satelit, di sini ada wilayah ya, di mana satelit ini sedang melakukan pemotretan pada wilayah tersebut, ya. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Ketika terjadi pemotretan, apa sih yang sebetulnya yang dihasilkan satelit itu? Ternyata satelit menghasilkan sebuah gambar yang namanya citra ya. Nah, gambar ini citra lenser, di mana citra ini akan memberikan informasi-informasi terhadap pada wilayah permukaan bumi. Nah, saya ingin coba lagi salah satu dari mahasiswa yang bisa menggambarkan gambaran ini. Kira-kira apa yang kalian lihat dalam gambar ini? Ada yang bisa bantu saya? Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misna. Dari gambar slide di atas yang saya lihat ada gambar danau dan juga sebuah pemukiman atau kepadatan penduduk. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Siapa tadi? Misna, Pak. Ya, Misna. Jadi Misna sudah menggambarkan secara umum bahwa gambaran itu sudah ada di gambar ini ya, di citra satelit ini yang benar, bahwa di sini kita bisa lihat ada danau dan ada pemukiman. Nah, itu salah satu informasi pengetahuan umum seperti itu kira-kira. Sebetulnya dari gambaran yang disampaikan Askar sama Misna itu adalah sebuah ilmu yang secara tidak langsung sudah menggunakan pengindaannya ya. Nah, artinya mata kuliah ini terkait dengan penginderaan jauh, teman-teman sudah membuat sebuah pengetahuan secara tidak langsung untuk mengidentifikasi suatu wilayah seperti itu. Nah, dari definisi ini bahwa kita sudah memahami bahwa penginderaan jauh itu adalah seni untuk mendapatkan informasi permukaan bumi dengan cara menganalisa gambaran permukaan bumi tanpa kontak langsung dengan objek permukaan bumi tersebut. Artinya, tadi Misna sampaikan bahwa ada danau, ada pemukiman, ada sungai, itu tanpa kontak langsung kita turun ke lapangan itu sudah kita tahu bahwa inilah objek-objek yang kita identifikasi.
Sekiranya hati ya. Iya, Pak. Oke, lanjut. Nah, ada juga sekarang yang sudah lebih canggih yang namanya drone. Nah, drone ini salah satu alat yang bisa juga dilakukan pemotretan, tetapi dia memiliki keterbatasan dibanding satelit. Nah, satelit dia bisa mencakup wilayah yang sangat luas, namun dalam pemotretannya kualitasnya juga menengah, dia sedang. Sedangkan drone dia kualitasnya bisa lebih detail. Ya, seperti itu. Komponen utama dalam satelit untuk menangkap objek itu, yang pertama ada 4 ya. Jadi sumber energi itu sendiri. Nah, kalau tiada matahari, tentu tidak bisa kita potret ya. Sama halnya dengan kamera. Kalau gelap, tentu kameranya akan menghasilkan juga gelap seperti itu. Jadi artinya permukaan bumi butuh matahari untuk satelit bisa melakukan pengambilan gambar. Nah, yang kedua, sensor itu sendiri jika memancarkan gelombang itu sendiri, itu dia bisa menangkap dari hasil dari pantulan radar ya, seperti itu kira-kira. Yang kedua, interaksi dengan objek. Ketika ada energi cahaya panas atau gelombang, ya, cahaya panas dan gelombang radar menyentuh objek itu, seperti hutan dan laut. Pantulan dari vegetasi itu akan kembali ke satelit, seperti itu kira-kira. Nah, selanjutnya, jadi yang ketiga adalah sensor pada platform itu sendiri. Platformnya adalah satelit ya, dia memiliki sensor pada platform itu sendiri, sehingga pada saat matahari sedang melakukan pancaran sinarnya dan kemudian memantulkan vegetasi ini ataupun objek-objek yang ada di permukaan bumi dan kemudian ditangkap oleh sensor, maka kemudian dia akan menghasilkan sebuah gambar seperti itu kira-kira. Nah, yang keempat adalah pengolahan analisis data. Nah, yang keempat ini adalah user, kita sendiri manusianya. Jadi bagaimana kita mengidentifikasi dari informasi yang sudah ditangkap oleh satelit tadi, gambar itu sendiri. Jadi kalau tanpa manusia atau humannya, itu tidak ada apa-apanya, karena namanya penginderaan jauh adalah manusianya yang akan menganalisis suatu gambar objek ya, seperti itu kira-kira. Dipahami ya penjelasan saya? Oke, lanjut. Nah, inilah kira-kira gambaran dari data raster ya, citra laser, yang kemudian saya bilang tadi apa perbedaannya tadi antara satelit dengan drone. Nah, kalau satelit tadi itu cakupannya luas, bisa sampai 3-4 kabupaten, sedangkan drone itu terbatas. Itu bergantung pada kemampuan lamanya dia bisa terbang. Kalau kita bicara satelit, nah ini ada gambar satelit citra laser, yang dimana ini bagian selatan dari Sulawesi Selatan ya. Kalau kita melihat di sini ada Sinjai, ada Bulukumba, ada Bantaeng, dan sebagian masuk di wilayah Maros. Nah, ini kira-kira. Nah, namun di dalam slide ini saya mencoba memotong di wilayah yang kita akan coba pelajari. Kita mendapatkan informasi dari citra yang sudah kita download ya, berdasarkan dari satelit. Nah, yang harus kalian tahu bahwa ada yang namanya kunci interpretasi untuk mengidentifikasi informasi objek yang ada di permukaan bumi. Nah, bagaimana sih untuk mendapatkan informasi dari citra ini? Tentu ada caranya, ada ilmunya. Nah, ilmunya itu ada 9 ya. Ada yang harus kita pahami bahwa harus mengenali urona dan warna, harus mengenali ukuran, bentuk, tekstur, pola, tinggi, bayangan, situs, dan asosiasi. Jadi ada 9 kunci yang harus kalian tahu tentang bagaimana mengidentifikasi objek itu sendiri. Tanpa ini tentu kalian pasti apa sih sebetulnya informasi yang kita mau cari. Nah, kalau kita sudah pahami 9 kunci ini, pasti yakin bahwa apa yang menjadi informasi dalam das Jinebrang ini kita bisa tahu. Contoh, hutan itu identik warna hijau, berarti kita sudah tahu tentang warna. Nah, sawah biasa identik dengan warna hijau muda, atau dia kuning, atau dia pada saat sudah panen itu pasti kuning kan. Nah, seperti itu. Bagaimana ukuran? Nah, ukuran ini bisa ada 2, ukuran yang besar atau ukuran yang kecil. Nah, biasanya kalau sawah dia ukuran kecil, dia berpetak-petak kecil. Kalau perkebunan dia ukurannya besar, misalnya kebun karet,
sawit itu sudah besar ukurannya. Terkait dengan bagaimana kemudian setelah kita mengetahui kunci interpretasi ada 9 ini, tentu yang kita hasilkan adalah informasi dari permukaannya. Nah, seperti apa? Tadi yang saya sampaikan bahwa ada sawah, ada hutan, ada perkebunan, ya, ada sungai. Nah, itulah yang kita identifikasi, kemudian kita diitasi dalam sistem informasi geografis, yaitu suatu sistem yang bertugas mengumpulkan, mengelola dan menyajikan informasi, penampakan gejala dan potensi muka bumi yang diperoleh dari masukan data tersebut dan data penginderaan jauh. Nah, kegunaan dari sistem informasi geografis adalah dia sebagai alat untuk mengumpulkan, ya, tadi seperti apa? Dia sebagai alat untuk mengumpulkan, mengelola data, mengelola informasi, ya, seperti itu. Jadi ada alat yang namanya ArcGIS yang kita bisa keluarkan, ya, dalam bentuk software itu dipakai untuk mengelola seperti ini. Jadi peta. Jadi kalau kalian minat dengan tentang perpetaan, ya tentu nanti akan berhubungan dengan software yang namanya software pemetaan, ya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang ada di citra ini. Nah, bagaimana kira-kira kalau kita sudah melakukan interpretasi? Nah, di sini kita bisa lihat definisinya bahwa interpretasi citra merupakan suatu kegiatan mengkaji foto udara atau citra dengan maksud untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek tersebut. Nah, artinya kalaupun kita sudah tahu mengenal tentang objek itu, ya, pewarnaan itu, apa segala macam, tentu kita harus juga tahu tentang arti pentingnya. Kenapa sih saya mau ambil itu? Apa pentingnya? Contoh, misalkan saya hutan. Kenapa saya harus mengidentifikasi hutan? Kalau saya sudah tahu hutan, terus apa yang ingin saya gali dari hutan itu? Misalkan luasannya, apakah hutan itu semakin tahun demi tahun itu akan semakin berkurang. Nah, itu menyebabkan pemanasan global, emisi, ya, seperti itu. Nah, apa sih kira-kira yang lain lagi? Bisa saja sawah, bisa saja pertanian kering. Itu semua informasi yang harus kita gali, bukan hanya sekedar tadi apa memakai kuncinya itu kita delineasi, tahunya tentang sawah atau segala macam, tetapi kita tidak menggalinya. Harusnya kita harus menggali, ya, menggali dari informasi itu sendiri. Nah, ini ada beberapa contoh yang saya bisa perlihatkan. Ada Sungai Malina, Papaya, Sungai Toka, ya, kira-kira seperti itu. Sampai pada wilayah pesisir ada Kota Makassar. Nah, kalau kita bisa lihat berwarnanya, semakin dia merah, semakin dia tinggi. Benar. Jadi sekarang mengenai kunci interpretasi, apa yang saya sudah sampaikan bahwa kunci interpretasi itu ada 9 kunci, ya. Yang pertama ada rona dan warna, ada bentuk, ukuran, tekstur, pola, tinggi, bayangan, dan situs, dan terakhir adalah asosiasi. Nah, dari ke-9 ini tentu akan memiliki perbedaan-perbedaan yang mendasar untuk mengidentifikasi objek yang pada citra ini, ya. Nah, ini ada hanya contoh saja, saya kasih bahwa kejadian ini daerah sini adalah kejadian longsor. Nah, di mana kita bisa mengidentifikasi ternyata warna dari longsor itu adalah coklat, ya. Ada patahan, terjadi patahan yang kemudian kita bisa mengidentifikasi berdasarkan juga di wilayah tinggi, ya, bahwa daerah-daerah ketinggian itu biasanya memang kecenderungannya biasa terjadi bencana longsor. Nah, yang kedua adalah terkait ini tadi saya sudah sampaikan bahwa ada warna, ada bentuk, ya, yang juga 6. Jadi kita tahu tentang pengetahuan alam itu sebenarnya juga kita harus memasukkan ke dalam pemikiran kita untuk mengidentifikasi objek itu sendiri. Nah, saya lanjut lagi, ya, terkait dengan hubungan. Apa sih hubungan penginderaan jauh dalam bidang kehutanan? Nah, ini kira-kira perannya ada beberapa. Ada 5, saya kasih contoh. Nah, untuk peran dari citra satelit penginderaan jauh itu ada pemantauan tutupan hutan. Nah, contoh aplikasinya adalah peta deforestasi, ya. Itu bisa kita ambil dari real time, dari tahun ke tahun. Bagaimana dari misalkan di Kabupaten Maros. Kenapa sih Kabupaten Maros akhir-akhir ini kalau musim hujan sudah mulai hujan, banjir, ya kan? Nah, apa yang menyebabkan? Oh, ternyata hutannya sudah habis, misalkan sudah semakin berkurang. Nah, ini kita bisa merekam dari tahun 1980 sampai 2025 bagaimana hutan itu dari tahun ke tahun, apakah semakin bertambah atau semakin
berkurang. Nah, ini kira-kira contohnya seperti itu. Nah, yang kedua inventarisasi sumber daya terkait dengan peta stok karbon berdasarkan biomasa. Dampaknya itu perhitungan nilai ekonomi hutan. Ada juga mitigasi bencana, ada perencanaan konservasi, verifikasi kebijakan, ya terkait dengan dampaknya itu terkait akuntabilitas program nasional, pengurangan konflik manusia satwa. Ini kira-kira peran contoh aplikasi dan dampak dari peranan penginderaan jauh dalam bidang kehutanan. Kira-kira seperti itu. Ini slide terakhir, ada yang disampaikan atau ditanyakan terkait materi yang saya bawakan untuk pertemuan kelima. Siapa tahu ada yang kurang mengerti. Ya, silakan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Askar Ma'arif. Sebagaimana yang telah Bapak jelaskan, yaitu mengenai penginderaan jauh, itu merupakan ilmu yang digunakan untuk mengidentifikasi objek di permukaan bumi tanpa melakukan kontak langsung. Nah, yang kurang saya pahami di sini itu Pak, apa kelebihan utama penginderaan jauh dibanding dengan observasi langsung di lapangan? Ya, baik sekali pertanyaan dari Askar. Kira-kira apa perbedaan dari penginderaan jauh ya dengan observasi langsung? Nah, sebetulnya dua hal ini tentu sangat beda ya, tapi dampaknya itu saling mendukung satu sama lain. Tapi kalau kita berbicara apa perbedaannya, tentu sangat berbeda. Nah, kalau penginderaan jauh tentu lebih luas cakupannya, sangat luas cakupan wilayahnya kalau kita mengidentifikasi, sedangkan observasi langsung tentu kita terbatas, ya sangat terbatas. Contoh, saya kasih contoh. Kalau saya mau identifikasi sawah, tentu yang saya datangi hanya sawah di wilayah itu saja. Saya tidak bisa melihat sawah di belakangnya, apakah hutan ataukah ada perkebunan. Itu penginderaan saya terbatas, ya. Sedangkan kalau kita pakai citra satelit dengan menggunakan ilmu penginderaan jauh, tentu ilmunya tidak terbatas. Penglihatan kita lebih luas karena kita melihat dari citra. Kita memanfaatkan saja ilmu kunci interpretasi itu sendiri. Kira-kira seperti itu ya. Nah, namun kalau kita mau mengkombinasikan antara observasi langsung dengan data penginderaan jauh, tentu ya betul, karena akan ada yang namanya melakukan kurasi citra. Seberapa akurat sih kita punya identifikasi objek? Nah, makanya kita harus punya juga bantuan dari data lapangan. Kita harus punya data lapangan untuk mengakuratkan hasil dari identifikasi citra kita. Oke, setelah itu terima kasih. Baik, terima kasih. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hera Safira. Terkait materi yang tadi Bapak bawakan, ada yang ingin saya tanyakan terkait proses pengambilan gambar atau hasil foto satelit. Dalam prosesnya, ketika satelit melakukan pengambilan gambar, kira-kira interaksi apa yang terjadi antara satelit dengan objek permukaan bumi, khususnya vegetasi hijau, sehingga sensor bisa mendeteksinya? Terima kasih, Hera. Jadi saya akan coba jelaskan ya. Jadi interaksi apa sih yang sebetulnya yang terjadi antara vegetasi dengan satelit ya? Kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, kalau kita melihat dari slide ini, dan ternyata matahari menyinari objeknya kemudian memantulkan kembali ke satelit, ya satelit yang menangkap, kemudian inilah sebuah interaksi yang dipantulkan oleh vegetasi itu sendiri. Jadi sehingga satelit mendapatkan objek atau gambar dari pantulan dari vegetasi itu sendiri. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Pak. Oke, silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Berdasarkan apa yang telah disampaikan terkait dengan penginderaan jauh dalam bidang kehutanan, kemudian pertanyaan saya Pak, mengenai mitigasi bencana seperti apa contohnya dalam mengidentifikasi kebakaran di hutan. Baik, terima kasih Pak. Yang disampaikan oleh Sri ya, terkait dengan apa hubungannya dengan penginderaan jauh ya. Kira-kira seperti itu ya? Iya Pak. Oke.
Jadi saya coba menggambarkan contoh ya terkait dengan bencana apa yang kira-kira bisa dideteksi oleh penginderaan jauh. Saya coba coba ya terkait dengan kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan ini kita bisa mendeteksi melalui suhu termal ya terkait dengan panas bumi itu sendiri. Setelah itu baru kita bisa mendeteksi wilayah-wilayah mana saja yang mengalami kekeringan. Nah, tentu dia terindikasi wilayah-wilayah yang rentan terhadap kebakaran. Sebab itu kira-kira contoh dari peranan penginderaan jauh untuk bencana. Oke. Jadi cukup ya terkait diskusi kita kali ini. Mungkin ada yang kira-kira di antara kalian ini menyimpulkan dari materi di pembelajaran kita pada pertemuan kelima ini. Silakan, ada yang ingin menyimpulkan? Saya Oke, Yusril, silakan menyimpulkan dari pertemuan kita. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Yusril. Baik, saya akan menyimpulkan apa yang tadi Bapak jelaskan. Adapun catatan saya yaitu, apa sih sebenarnya itu penginderaan jauh? Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk menggambarkan informasi di permukaan bumi tanpa melakukan kontak langsung dengan objek. Yang kedua, dari pantulan sinar matahari akan memantulkan cahaya dari objek permukaan bumi seperti gedung, tumbuhan yang berwarna hijau, dan akan dipantulkan melalui ke satelit dan nanti datanya diolah seperti itu. Baik, itu tadi kesimpulan yang saya berikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus semua. Ini cukup pertemuan kali ini terkait dengan peranan penginderaan jauh dan sistem informasi geografis dalam bidang kehutanan. Ya, sebelum kita tutup, saya mau sampaikan sesuatu. When you understand the data, you understand the land. Ketika kamu mengerti sebuah data, tentu kamu akan mengerti tentang bahan. Ya, sekira itu cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah Sistem Informasi Kehutanan pada program studi Kehutanan Fakultas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Universitas Muslim Maros. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.